Selama 5 tahun terakhir, pelan-pelan aku merubah setup laptopku dari yang sederhana banget sampai bisa kayak gini. Banyak yang nanya, gimana bisa berubah seperti ini bang? Modal nendang pintu, pesugihan, salah semua. Yang bener doa orang tua. Bisa dibilang semua ini butuh waktu dan pengorbanan banget. Dan aku bakal ceritain perjalanan lengkapnya sampai bisa punya setup laptop seperti sekarang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu biar aku makin tambah semangat bikin konten lagi. Singkat cerita, dulu waktu aku masuk kuliah di tahun 2015, dapet hibah laptop bekas dari kakak cewekku yang udah nggak dipakai lagi. Merek laptop yang dipakai pada saat itu dari Compaq seri CQ43 dengan spesifikasi menggunakan prosesor Intel Celeron B815 dual core, RAM 4GB DDR3 1330 MHz, internal storage HDD 320GB, ukuran layar 14 inch dan beratnya 3 kg. Kalian nggak salah dengar, memang laptop Compaq ini sangat berat. Meskipun speknya nggak begitu bagus dan berat buat dibawa kemana-mana, tapi udah seperti barang yang wajib kalau teman-teman pengen kuliah, minimal banget harus ada laptop atau komputer. Mungkin kalau pada saat itu aku nggak punya laptop, malah akan lebih susah lagi buat ngerjain tugas-tugas yang ada. Nah, di video kali ini aku mau sharing barang apa aja yang aku pakai, lengkap beserta harganya. Nanti kalau kalian pengen beli biar samaan, bisa cek link yang ada di deskripsi. Siapa tahu lagi butuh inspirasi setup laptop atau komputer di rumah, jadi bisa buat referensi biar nggak bingung lagi. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai videonya. Dari tahun 2020 dulu, dimana ini setup laptopku yang ada di kamar kos waktu kerja di Bogor. Bang, laptop Compaq-nya kok nggak ada? Emang udah nggak aku pakai lagi, karena ini dapat pinjem dari kakak cowokku waktu lagi nyusun skripsi. Katanya sih biar nggak lemot. Kenalin laptop dari Asus VivoBook seri X441U yang dibekali prosesor Intel Core i3 Gen 6 6006U, 2 core 4 thread, RAM 4GB, tapi udah aku upgrade jadi 8GB DDR4 2133 MHz. Internal storage SSD 120GB buat Windowsnya dan HDD 500GB buat nyimpen data. Udah pakai GPU Nvidia GeForce MX 920, ukuran layar 14 inch dan berat 1,75 kg. Untuk peripheral tambahan ada keyboard dari Logitech seri K120 USB dengan harga 100 ribuan dan mouse kabel dari Logitech juga, tapi seri berapa ya? Lupa deh, pokoknya harga 50 ribuan. Murah dan awet banget asli, makanya aku sampai sekarang masih percaya sama Logitech. Sedangkan untuk kursi dan meja udah bawaan dari kos, jadi nggak beli. Mungkin nanti ada yang nanya seperti ini, Bang, laptopnya emang dipakai buat apa? Ya jelas dipakai buat banyak hal, seperti belajar editing foto dan video. Karena aku dulu kerja di Bogor itu ngebantu bikin konten dari proses pengambilan footage sampai editing. Jadi secara nggak langsung harus bisa pegang kamera, drone, dan ngerti proses editing seperti apa. Memang terkesan jadi banyak kerjaan, tapi aku mikirnya itu buat nambah skill baru di luar yang dipelajari di kampus. Kalau aku nggak ada semangat buat itu, mungkin channel ini nggak akan upload terus sampai sekarang. Jika teman-teman nggak percaya dengan apa yang aku sampaikan barusan, boleh cek akun YouTube Marga Sarna Jabar. Itu ada 9 video panjang terakhir yang aku buat dulu sebelum resign. Dan ini juga ada hasil belajar di kamar kos, mungkin terlihat sederhana, tapi aku sangat seneng bisa buat seperti itu. Masih di tahun yang sama tapi berbeda bulan aja. Jadi di pertengahan tahun 2020 bulan September, alhamdulillah aku diberi kepercayaan buat pindah ke Mas Proyek. Artinya aku udah nggak bayar kos lagi, jadi yang tiap bulan harus ngeluarin duit buat bayar sekitar 800 ribu, sekarang bisa ditabung buat keperluan yang lain. Di sini aku masih pakai laptop yang sama, paling ada beberapa peripheral yang aku ganti seperti keyboard dan mouse yang wireless dari Logitech seri MK215 dengan harga sekitar 200 ribuan. Terus ada speaker dari Logitech seri Z120, dulu belinya harga 100 ribuan, tapi sekarang kayaknya udah discontinue. Lalu ada mousepad dari Armageddon AS33H harga 50 ribuan dan stand laptop pakai dari Nexten K2 harga 150 ribu. Untuk kursi aku beli harga 50.000 yang sering dipakai di warung mie ayam atau bakso. Terakhir meja itu beli harga 150.000 di tukang kayu deket mes ukuran 116 x 60 cm. Sebelum kalian tanya, akan aku jelaskan setup ini dipakai buat ngapain aja. Pertama, masih tetap buat belajar ngedit dan bikin konten, tapi sekarang untuk akun YouTubeku sendiri. Mungkin kalau ada yang ingin lihat hasilnya, bisa tonton videoku yang ngebahas
Beatstar 2 dan Mavic Huawei E5576. Tidak hanya sampai di situ aja, melainkan ada temanku juga yang ikut bikin setup laptop buat bermain keyboard. Laptop yang dipakai itu ThinkPad seri X270, beli bekas melalui marketplace Facebook dengan harga 2,5 juta. Wah, enak banget ya bang, kalau kerja dapat mes dari kantor kayak gitu. Memang enak, tapi kalian harus siap semisal dibutuhin buat ke proyek, seperti melihat hasil pekerjaan atau inspeksi harian di luar jam kerja. Meskipun begitu, aku sangat bersyukur bisa tinggal dan tidur secara gratis. Nggak terasa ternyata sewa rumah mes udah mau habis dan nggak diperpanjang lagi. Akhirnya aku sekarang pindah ke mes yang baru. Tempatnya lumayan agak jauh dari mes yang pertama, tapi masih deket sama akses ke proyek lah. Bisa dibilang mulai dari sinilah aku belajar banyak tentang bikin konten yang menarik. Ternyata bikin konten itu susah-susah gampang. Apalagi kalau kita nggak jago buat narik perhatian penonton buat nggak nge-skip video yang dibuat. Nah, solusinya aku tambahin lighting. Dari video udah lengkap, ada softbox, stand, soket lampu E27, dan lampu ukuran 45 watt. Jika di total harganya sekitar 250.000, masih tergolong sangat murah kalau menurut aku. Selain beli lighting, aku juga beli tripod yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan merek Excel seri EX383 harga 260.000. Tapi kayaknya tripod ini udah discontinue juga. Untuk alternatif merek lain, kalian bisa pilih Takara atau dari Inbank. Itu tadi peralatan buat upgrade kualitas konten yang ku buat. Sekarang peripheral tambahan yang aku beli buat keperluan setup laptopku. Pertama, ada monitor dari Samsung ukuran 24 inch seri S24R350. Harga 2,4 juta, beli waktu COVID. Padahal kalau beli sekarang bisa dapat harga yang jauh lebih murah, paling 1,2 juta udah dapat monitor ukuran 24 inch. Lanjut ke lampu monitor, beli dari Xiaomi Mijia Lightbar dengan harga 550.000. Untuk barang yang satu ini aku nggak rekomendasikan karena kualitasnya nggak bagus. Aku baru pakai 2 minggu udah rusak, dan ini udah ganti pakai lampu LED strip. Makanya kurang terang dan nggak bisa diatur tingkat kecerahan cahaya lampunya. Sisanya aku masih pakai peripheral yang sama seperti laptop, speaker, keyboard, mouse, mousepad, serta stand laptop. Paling ada tambahan LED strip biar kelihatan makin cakep aja. Untuk beberapa konten yang ku buat di setup laptop ini, kalian bisa lihat videoku mulai dari cara menghemat kuota Telkomsel Orbit di tahun 2021 sampai unboxing paket softbox dari Medio. Nggak terasa tepat di akhir tahun 2021 bulan Desember, alhamdulillah aku dapat kerja baru di Jakarta dan mengharuskan buat pindah dari mes yang lama ke kosan baru. Awalnya udah nyoba buat cari di sekitaran tempat kerja, tapi belum nemu yang cocok. Akhirnya aku coba menghubungi temanku orang Lampung yang udah lama ngekos di Jakarta buat ikutan ngekos bareng untuk sementara waktu. Untungnya dia nggak keberatan. Ketika udah di Jakarta, tidak banyak barang yang ku beli di tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023. Paling beli USB hub dari Vention harga 100 ribuan buat nambah jumlah port laptop Asus yang aku pakai. Selain itu, pembelian terbesarku ya di pertengahan tahun 2023, tepatnya bulan September. Aku membeli sebuah laptop baru MacBook Air M1 dengan harga 11,9 juta. Karena mendapatkan cashback yang lumayan besar, akhirnya aku belikan tas laptop atau sleeve dari Ugreen harga 100 ribuan, terus dongle tambahan USB Type-C dari PE QCH 160 harga 320.000, dan stand monitor ukuran 55x25x9 cm dari Stugel harga 215.000. Karena masih masa penyesuaian di tempat kerja yang baru dan perlu banyak belajar lagi, akhirnya di tahun 2022 sampai 2023 itu nggak begitu sering bikin konten long video seperti ini. Tapi aku lagi mencoba buat konten short video di YouTube, Instagram, dan TikTok. Harapannya bisa mempercepat produksi dari mulai syuting hingga editing. Ditambah harus belajar menggunakan sistem operasi baru yang belum pernah aku pakai sama sekali, yaitu sistem operasi macOS. Setelah beberapa bulan bikin konten short video dan mulai lancar mengoperasikan sistem operasi macOS, akhirnya aku memutuskan buat coba bikin konten long video lagi di tahun 2024. Di sisi lain, aku juga udah dapet kos yang baru dan lebih dekat ke tempat kerja. Jadi kalau berangkat dan pulang nggak perlu buru-buru lagi. Jika dihitung lama perjalananku dari kos yang dulu ke tempat kerja, itu minimal 1 jam baru sampai. Namun jika dengan kos yang sekarang minimal 15 menit lah. Dan itu pun nggak harus bermacet-macetan lagi di jalan. Sekarang pelan-pelan mulai nabung buat beli perabotan di rumah. Karena setup laptopku yang dulu di kos lama itu udah aku pindah ke rumah. Meskipun masih nyicil kurang 12 tahun lagi, semoga bisa bayar sampai lunas.
Amin. Ada beberapa barang yang aku beli waktu pindah setup laptopku ke rumah. Salah satunya meja dan kursinya. Untuk meja yang aku pakai saat ini dari logo Furni dengan ukuran 120 x 60 x 75 cm harga 450.000. Sedangkan kursinya aku pakai dari Vantage Ocha 285S harga 1,3 juta. Tak lupa aku juga pakai stand laptop dari Gojodo ke harga 245.000. Keyboard dan mouse pakai dari Logitech Pebble 2 harga 670.000. Dan terakhir yang kemarin barusan aku beli itu footrest dari All for Work harga 178.000. Bang, kalau rak buku sama lampu yang di belakang itu apa namanya? Boleh di-spill nggak? Soalnya pengen beli biar sama nih. Maksudnya yang ini. Kalau ini mah dari Informa namanya Lerberg ukuran 60 x 35 x 148 cm, harganya 300.000. Dan lampunya dari IKEA, namanya itu Lesta, udah include lampu warna kuning harga 300.000 juga. Kalau ditanya totalnya berapa, aku juga belum ngitung semua untuk saat ini, tapi kalau hitungan kasar kayaknya sekitar 15-20 juta ada deh. Semoga cerita setup ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Ingat, nggak ada yang instan, semua butuh proses, jadi nikmatin tiap langkah yang kalian lalui. Kalau mau cek barang-barang yang aku pakai, link ada di deskripsi ya. Silahkan dikepoin, siapa tahu dapat harga diskon. Dan seperti biasa, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh inspirasi setup laptop atau komputer. Terus like jika kalian suka sama video aku, dan subscribe biar cepet ke 1000 subscriber karena kurang dikit lagi nih. Aku pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.